Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subtema sejarah budaya adalah merupakan sejarah bahasa dari suku-suku bangsa di Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia ini sejak pembentukannya dalam terutama kedatangan atau migrasi Austroasiatik dan Austronesia yang sebenarnya sebelumnya juga 50.000 tahun yang lampau, orang-orang Afrika telah datang juga ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia. Nah, di situ kemudian dari masa Austronesia dan Austroasiatik, maka kemudian lahirlah masyarakat suku-suku bangsa. Jadi munculnya masyarakat suku-suku bangsa itu karena mereka sebagai bangsa Austronesia dan Austroasiatik itu tinggal di tempat yang terpisah-pisah. Jadi tempat mereka itu dipisahkan oleh unsur geografis ya seperti lautan, kemudian juga sungai, gunung atau bukit gitu ya. Nah, sehingga mereka terpisah satu sama lain, sehingga kemudian mereka satu persatu memproklamasikan ya masyarakatnya sendiri itu dengan nama suku-suku bangsa yang kita kenal sekarang ini. Jadi setiap suku bangsa mempunyai bahasa sendiri-sendiri dan itu merupakan perkembangan lanjut dari bahasa Austronesia. Nah, tentu saja perkembangannya juga berbeda-beda, maka kemudian bahasa suku-suku itu benar-benar menunjukkan keterasingan ya antar masyarakat, sehingga di situ tampak bahwa bahasa suku-suku itu telah mengalami perkembangan yang lebih lanjut gitu ya dari sekedar bahasa Austronesia. Jadi meskipun ya, yang disebut dengan basic vocabulary-nya memang ada banyak kemiripan, tetapi kemudian kata-kata yang muncul ketika masyarakat itu mencoba untuk memberikan respons terhadap tantangan alam sekitarnya atau lingkungan fisiknya, nah sehingga kemudian muncul kata-kata yang baru yang tidak searah dengan bahasa dari suku-suku bangsa yang lain. Nah, jadi pada prinsipnya suku-suku bangsa itu mempunyai bahasa sendiri-sendiri yang mencirikan atau yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, tentu saja dengan keragaman yang semakin luas ini, maka masyarakat akan melihat betapa masyarakat Asia Tenggara, khususnya bangsa Nusantara ini, ternyata mereka dengan terpisah-pisah menjadi eksis ya, terutama dalam hal keberadaan bahasa yang mereka miliki, dan akhirnya mereka kemudian terbedakan. Jadi makanya ada istilah bangsa menunjukkan bangsa ya, karena bahasanya berbeda ya, banyak perbedaannya, maka ini berarti bangsa yang lain ya. Jadi tidak bisa diseragamkan, terutama bangsa-bangsa yang tinggal di Indonesia itu tidak bisa diseragamkan sebagai suku tertentu, tapi mereka kemudian menggunakan nama-nama yang berbeda. Ya, misalnya munculnya suku Batak, ya, Minang, Lampung, kemudian Jawa, Melayu, gitu ya. Ya, kemudian Bugis, ya, dan banyak sekali. Jadi bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang mempunyai keanekaragaman suku yang tersebar di seluruh
Indonesia, dan itu merupakan kekayaan kebudayaan yang luar biasa karena secara jumlah gitu ya, bahasa-bahasa Nusantara itu ada 250 bahasa paling tidak. Meskipun mungkin sekarang sudah banyak yang berkurang karena dengan semakin lama semakin sedikitnya para penutur dan juga pewaris bahasa itu. Nah, sementara di Papua sendiri itu juga bisa memiliki bahasa sampai 250 bahasa. Jadi memang Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat besar, bangsa yang mempunyai potensi kebudayaan yang besar, ya terutama dilihat dari bahasa saja sudah menunjukkan keragamannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.